Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Lucky untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada siapa? Rizka, Bu. Rizka kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, tidak ada. Oke, hari ini kita masih membahas tentang sel pada pertemuan ketiga ini. Namun, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ibu membawa dua jenis benda. Apa nama kedua jenis benda ini? Pulpen, Bu. Ballpoint, Bu. Ya. Apakah kedua ballpoint ini terlihat sama? Beda, Bu. Apa yang menyebabkan perbedaan antara kedua ballpoint ini? Warnanya, bentuknya, Bu. Nah, sama halnya dengan sel, hewan dan tumbuhan, walaupun keduanya itu merupakan sel, tetapi akan ada sebuah perbedaan. Misalnya, ada atau tidak adanya dinding sel yang menyebabkan perbedaan bentuk antara kedua sel tersebut. Kemudian, ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, masih ingat, Bu. Ya. Sel memiliki 4 komponen utama, yaitu inti sel, membran sel, sitoplasma, dan organel. Ya, betul. Pada dasarnya, sel memiliki 4 komponen utama. Yang pertama itu membran sel sebagai batas antar sel, kemudian ada sitoplasma sebagai cairan sel, kemudian ada inti sel sebagai pengatur aktivitas di dalam sel, kemudian ada organela. Nah, kemudian di dalam sel ini terjadi sebuah proses tidak? Atau di dalam sel ini hanya terdapat organel tanpa melakukan proses apapun? Ada yang tahu? Ada, Bu. Oke. Penasaran ya? Penasaran, Bu? Oke, untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, perlu diketahui bahwa dengan mengikuti pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui perbedaan antara struktur sel hewan dan tumbuhan jika dilihat dari mikroskop. Kemudian mengetahui tentang sistem endomembran yang terjadi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, ini KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang intinya kita harus mengetahui tentang pengertian, komponen, mekanisme sistem endomembran. Kemudian kita juga mengetahui tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan jika dilihat dari mikroskop. Seperti itu. Oke, sebelumnya untuk mengantarkan pembelajaran kita hari ini, Ibu punya sebuah gambar. Kira-kira nih dari gambar tersebut, komponen apa saja yang termasuk ke dalam sistem endomembran? Ya, Sinta. Vakuola sama RE, Bu. Ada lagi? Ya. Lisosom, membran plasma, badan Golgi. Ya, betul. Nah, sistem endomembran ini merupakan himpunan dari membran yang membentuk unit fungsional yang saling berhubungan atau saling menukarkan materi melalui particle transport. Nah, sistem endomembran ini tentunya berdasarkan pernyataan tadi memiliki komponen yang termasuk ke dalam sistem endomembran. Yang tentunya fungsi dari sistem endomembran ini sangatlah banyak seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum. Silahkan pakai jas labnya dan keluarkan buku paketnya.
Praktikum hari ini kita akan melakukan praktikum sel hewan dan tumbuhan. Sel tumbuhan diwakili oleh sel Reyes color, kemudian sel hewan diwakili oleh preparat sel hewan, kemudian ada sel gabus juga. Ya. Nah, sel gabus ini sel gabus yang ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke. Ya, betul. Oke, silahkan duduk sesuai dengan kelompok pada pertemuan kemarin. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya. Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Silahkan baca terlebih dahulu. Oke, coba perhatikan terlebih dahulu. Di kelas 10 sudah diajarkan ya tentang mikroskop. Sudah, Bu. Sudah tahu fungsinya? Sudah ya? Oke, jadi persiapkan dulu sebelum melakukan kegiatan. Lensanya diatur terlebih dahulu agar dapat cahaya yang diinginkan. Kemudian gunakan pembesaran yang terkecil. Seperti itu. Oke, untuk praktikumnya kita ada sel tumbuhan yang diwakili oleh sel Reyes color. Caranya kita menyayat bagian belakang daun Reyes color setipis mungkin. Oke. Kemudian kita sediakan objek gelas, kemudian tetesi dengan beberapa tetes air. Selanjutnya letakkan sayatan tadi ke dalam objek gelas yang sudah ditetesi air. Kemudian tutup dengan cover gelas. Seperti ini. Nah, usahakan tidak ada gelembung ya. Nah, selanjutnya letakkan objek gelas ini di meja objek. Kemudian jepit objek gelas ini. Kemudian cari objek menggunakan mikroskop perbesaran kasar. Jika sudah ketemu, silahkan gunakan perbesaran kecil atau perbesaran halus. Maksudnya, maaf. Jika sudah ketemu, laporkan terlebih dahulu kepada ibu. Jika sudah benar, silahkan ambil fotonya, kemudian dokumentasikan. Oke, untuk sel gabus sama seperti sel tumbuhan atau sel Reyes color. Nah, saya setipis mungkin, kemudian siapkan objek gelas, kemudian letakkan sayatan tersebut dan tutup, kemudian amati. Kemudian untuk preparat hewan, langsung saja diamati dan ambil foto sebagai dokumentasi. Seperti itu. Paham ya? Oke. Jika sudah paham, silahkan bisa dimulai kegiatan praktikumnya. Oke, gimana? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Oke, Ibu lihat dulu ya. Oke, bagus. Kelompok 2 bagaimana? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat dulu. Oh, ini terlalu tebal nih. Coba disayat ulang setipis mungkin agar tidak menumpuk ya. Baik, Bu. Ya, oke. Kelompok 3 coba. Oke, kelompok 4. Oke. Oke, waktu sudah habis. Silahkan untuk membersihkan dan merapikan alat yang telah digunakan seperti semula.
Kemudian rapihkan juga tempat praktikumnya. Oke, sekarang silahkan mengisi LKPD sesuai dengan data yang telah didapatkan dari praktikum tadi. Ibu kasih waktu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, waktu pengajian sudah selesai. Sekarang kita memasuki sesi presentasi. Silahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Silahkan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil dari praktikum kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil praktikum kelompok kami. Yang pertama, jelaskan bagaimana perbandingan bentuk sel gabus, sel hewan, dan sel tumbuhan. Bentuk sel tumbuhan seperti segi 6, terdapat stomata dan terdapat dinding sel. Kemudian tidak ada dinding sel. Kemudian untuk sel hewan tidak ada dinding sel dan berbentuk tidak teratur. Kemudian untuk sel gabus tidak memiliki apapun, hanya rongga-rongga seperti ruangan tersusun rapat dan berbentuk heksagonal. Nah, yang kedua, jelaskan perbandingan sel epitel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, untuk sel epidermis tumbuhan memiliki dinding sel, pigmen antosianin, kemudian sel penutup atau stomata, dan kloroplast stomata. Sedangkan pada sel epitel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga mempunyai bentuk yang tidak tetap dan mudah berubah-ubah. Kesimpulan hasil praktikum kami yaitu sel hidup memiliki organel sel, sedangkan sel mati tidak memiliki organel sel. Sel mati seperti ruangan yang tersusun rapat. Kemudian untuk sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan. Misalnya tidak adanya dinding sel yang menyebabkan pada sel tumbuhan itu bersifat kaku, sedangkan pada sel hewan itu bersifat fleksibel sehingga dapat bergerak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Oke, bagaimana yang lainnya? Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke, kelompok 1 silahkan duduk terlebih dahulu. Beri tepuk tangannya. Oke, akan Ibu verifikasi terlebih dahulu mengenai jawaban poin A. Nah, sudah betul jawabannya, bentuk tumbuhan sudah betul, bentuk sel hewan sudah betul. Hanya saja tadi kelompok 1 menyebutkan bahwa di dalam sel gabus itu tidak ada komponennya. Nah, sebenarnya di dalam sel gabus itu terdapat komponen seperti inti sel. Namun, di dalam sel gabus ini tidak terdapat organela yang menyebabkan ruang kosong, seperti ruang kosong, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau belum paham terkait materi kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, cukup. Ada yang dapat menyimpulkan dari materi hari ini? Saya, Ya, Bu. silakan. Sel mati yaitu sel yang tidak memiliki organel, sedangkan sel hidup yaitu sel yang memiliki organel. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan. Mirna. Sistem endomembran meliputi RE, rizosom, vakuola, membran plasma yang salah satu fungsinya untuk mensintesis. Oke, baik. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam sel ini terdapat proses yang melibatkan sistem endomembran seperti sintesis, kemudian ada modifikasi protein, kemudian ada transport protein dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui sel itu hidup atau mati terdapat 4 komponen nih.
yang menandakan sel itu hidup. Yang pertama tadi membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga inti sel, dan yang terakhir tentunya ada organel. Seperti itu. Kemudian untuk perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan, terdapat beberapa perbedaan yang telah Ibu sebutkan tadi, yaitu misalnya ada tidaknya dinding sel yang menyebabkan bentuk dari tumbuhan dan hewan tersebut berbeda. Misalnya karena ada dinding sel, sifat dari sel tumbuhan itu menjadi kaku dan keras dan teratur, sehingga sifatnya ya kaku. Kemudian untuk sel hewan itu membran selnya tersusun dari lipoprotein yang menyebabkan bentuk atau struktur dari sel epitelnya fleksibel, yang artinya sel hewan ini dapat dengan leluasa bergerak seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, jika sudah paham, Ibu punya beberapa soal nih. Coba selesaikan dalam waktu 6 menit. Ingat, tidak boleh berdiskusi. Silahkan estafetkan. Oke, dapat segera mengerjakan. Oke, waktu sudah habis. Silahkan kumpulkan kembali ke depan. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita minggu depan tentang bab 2, struktur tumbuhan. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.